This call is now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Muhammad Gulam Maulia, NIM 1912182. Di sini saya akan melakukan presentasi proyek TPE. Di sini ada yang berjudul judul proyek saya, analisis rancang bank sistem informasi pada toko furnitur berbasis e-commerce. Ini deskripsi proyeknya. Sistem informasi berbasis web yang bertujuan untuk memudahkan penjual dalam melakukan pengolahan data dan melakukan penjualan. Alasan membuat proyek yang pertama, dapat pengolahan data. Pengolahan data dapat memudahkan penjual dalam melakukan pengolahan data barang. Yang kedua, ada pemasaran yang dapat memperluas pemasaran produk tersebut. Yang ketiga, transaksi, yaitu memudahkan pembeli dalam melakukan transaksi. Yang keempat, informasi, memudahkan pembeli untuk mendapatkan info barang tersebut. Analisis perbandingan sistem. Di sini ada proses bisnis yang berjalan, sistem yang diusulkan, hasil yang akan dicapai terhadap sistem yang diusulkan. Yang pertama, proses bisnis yang berjalan, pelanggan melakukan pemesanan masih menggunakan telepon atau langsung datang ke toko. Maka sistem yang diusulkan, pelanggan dapat melakukan pemesanan produk maupun mendapat informasi produk dengan menggunakan sistem e-commerce berbasis web. Hasil yang akan dicapai terhadap sistem yang diusulkan, memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan produk atau mencari informasi produk yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Proses bisnis yang berjalan kedua, pengolahan data masih menggunakan buku. Sistem yang diusulkan, pengolahan data menggunakan database sistem e-commerce. Hasil yang akan dicapai terhadap sistem yang diusulkan, dalam adanya pengolahan data menggunakan database, maka dapat mempermudah dan mempercepat proses kinerja. Proses bisnis yang berjalan ketiga, pembuatan bukti transaksi masih menggunakan kertas dengan tulisan. Maka sistem yang diusulkan, tampilan bukti dalam bentuk form yang dapat dilihat sistem e-commerce ini. Hasil yang akan dicapai terhadap sistem yang diusulkan, dengan adanya sistem ini maka lebih efisien dan membantu proses kinerja. Proses bisnis yang berjalan keempat, melakukan promosi produk masih menggunakan brosur dan telepon. Sistem yang diusulkan, lakukan promosi melalui media internet yang bisa diakses secara online. Hasil yang akan dicapai terhadap sistem yang diusulkan, memudahkan pelanggan dalam mendapatkan informasi dan menguntungkan perusahaan karena bisa memperluas pasar. Ini ada kebutuhan fungsional. Yang pertama, A. User dapat mengolah data penjualan dan data barang. Yang pertama, dapat menambahkan data barang, dapat menghapus data barang, dapat mengubah data barang dari yang telah disimpan sebelumnya. B. User dapat melakukan pengelolaan stok barang. Yang pertama, user dapat mengelola data barang,
user dapat melakukan perhitungan otomatis. User dapat menyajikan stok barang. Ini C. User dapat melakukan pengolahan data pemasok. Yang pertama, user dapat menyimpan data pemasok. User dapat memasukkan data pemasok baru. User dapat menghapus data pemasok. User dapat mengubah data pemasok sebelumnya yang telah disimpan. D. User dapat melakukan transaksi penjualan. Yang pertama, user dapat mengeluarkan bukti transaksi tersebut. Yang kedua, user dapat melakukan perhitungan secara otomatis. Atau yang terakhir, sistem dapat melakukan transaksi pembelian. Pertama, user dapat menyimpan data pembelian. Yang kedua, user dapat melakukan perhitungan otomatis. Diagram DFD level 0. Di sini terdapat gambar diagramnya. Ada konsumen, sistem penjualannya, dan pemilik. Dari konsumen, maka data orderan dapat disimpan ke sistem penjualan. Dari sistem penjualan, laporan penjualan langsung ke pemilik. Dari sistem penjualan juga dapat laporan data stok barang langsung ke pemilik. Dari sistem penjualan dapat bukti transaksi langsung ke konsumen. DFD level 1. Pada gambar ini terdapat konsumen dan data member, input data user, dan menyimpan data user. Yang pertama, dari konsumen mendapatkan data user ke input data user. Data user 1.1 ke menyimpan data user 1.2. Dari menyimpan data user, dapat data user ke data member. Nah, setelah dari data member, maka kembali ke menyimpan data user dengan data login. Nah, dari menyimpan data user, data login tadi diantar ke konsumen. ERD. Sini ada diagram ERD-nya, ada penjual, proses menjual, barang, proses transaksi, dan pembeli. Dari penjual, menjualnya ke barang, proses transaksi, dan pembeli. Di penjual terdapat ID penjual, nama penjual, email, nomor telepon, dan alamat. Setelah itu, dalam barang terdapat ID barang, nama barang, harga, dan stok. Lalu ke proses transaksi, maka ada tanggal transaksi tersebut sama ID transaksinya. Setelah itu, ke data pembeli terdapat ID barangnya yang telah dibeli, alamat yang dituju, alamat pembeli, nama pembeli tersebut, dan email pembeli tersebut. Prototype. Pada ini, pada tampilan pertama masuk homepage-nya terlebih dahulu. Pada kolom atas sendiri terdapat fitur search dan login. Kolom kedua terdapat about use, home decor, custom, sell, dan contact us. Kolom ketiga terdapat slider. Bagian bawah sendiri terdapat ada new products yang ada 3 kolom tersebut. Tadi ketika kita memilih login, maka masuk halaman login seperti ini. Ada email dan masukkan password. Jika punya sudah akun tinggal login, jika belum maka klik daftar. Kalau klik daftar akan muncul daftar akun seperti ini.
kolom pertama ada muncul kontak use. Lalu dalam daftar akun dimintai untuk mengisi nama, alamat, nomor handphone, email, password, dan mengulangi password tersebut, lalu klik daftar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.